Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Lalu kamu transfer kemana? Tanya Alex sambil mengerutkan dahinya. Aku bilang sama Pak D untuk mendaftar akun Dana. Dari situ aku mentransfer uang ke dia, kan bisa dicairkan di mana saja. Aku hanya transfer 2 juta saja, Mas. Jelas Mentari. Alex selalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Istriku ini memang sangat baik dan dermawan. Mas jadi makin cinta sama kamu, Mami, dari anak-anak Mas ini. Ucap Alex sambil memegang dagu Mentari. Kalau Alex mencium bibirnya Mentari. Tidak apa-apa kan Mas, aku beri uang itu pada Pak Deku? Tanya Mentari. Itu uangmu sayang, mau kamu gunakan apa saja itu hak kamu. Justru aku senang mendengarnya karena kamu memudahkan Pak De Reno untuk datang ke sini. Ucap Alex jangan senyuman bangga pada istrinya. Kemudian Alex dan Mentari turun ke lantai 1. Di bawah Pak De Reno sedang menggendong Bintang. Pak De Reno sangat senang melihat kedua anak kembar Mentari yang begitu tampan dan cantiknya juga sangat lucu-lucu sekali. Assalamualaikum Pak De, selamat datang. Ucap Mentari lalu mencium tangan Pak De Reno. Pak De Reno mengecup pucuk kepala Mentari. Begitu juga Alex langsung memeluk Pak De Reno. Apa kabar Pak De, sehat? Tanya Alex. Alhamdulillah Pak De sehat. Pak De senang sekali melihat bayi kembar kalian yang sangat lucu-lucu ini. Pak De berasa sudah tua, sudah memiliki cucu langsung 2 lagi. Selamat ya Mentari Alex. Jagalah titipan Sang Maha Kuasa ini dengan baik. Ucap Pak De Reno. Insya Allah Pak De, aku akan selalu menjaga mereka bertiga, harta terindahku. Kata Alex sambil mencium kening Mentari. Sejak beberapa hari lalu, Pak De ingin datang ke sini. Tapi budemu tidak mau ikut dan tidak mau memberikan uang untuk Pak De datang ke sini. Rania juga sama seperti ibunya. Pada rasanya hampir menyerah, tidak bisa mengurus anak dan istri menjadi orang yang baik. Sampai Pak De menelpon Mentari minta bantuan. Maaf ya Alex kalau Pak De sudah merepotkan istrimu. Ucapan Reno di depan semua. Tidak apa-apa Pak De, justru Alex senang bisa membantu Pak De. Sampai akhirnya Pak De bisa datang menemui istriku dan kedua anakku. Asi itu memang keterlaluan Reno. Sejak dulu dia tidak ada hormat-hormatnya sama keluarga kita. Apalagi sama ibu dan bapak. Bahkan Rania anakmu diajarkan hal tidak baik. Makanya dia tidak sopan pada ibu sama bapak. Ucap Nenek Sumi meluapkan perasaannya. Iya Bu, maafkan istri dan anakku. Aku saja sampai pusing bagaimana caranya mengatur mereka agar menjadi orang yang lebih baik. Justru saat ini dia mengancamku, agar aku tidak usah pulang lagi ke rumah. Jelas Pak De Reno. Ya ampun Bude-Bude, kenapa tidak pernah berubah sejak dulu? Sabar ya Pak De, jangan mudah putus asa. Semoga suatu saat Bude bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Begitu juga Rania, padahal aku sangat menyayanginya sebagai kakak sepupu, tapi dia selalu kasar padaku. Ucap Mentari sambil mengusap-ngusap pundak Pak De-nya. Iya nak, maafkan mereka ya, yang sejak dulu selalu menghinamu dan memusuhimu. Aku sudah memaafkannya Pak De sejak lama. Justru aku sangat ingin bisa akur sama saudara sepupuku sendiri. Tapi Kak Rania sepertinya tidak ingin akur dan rukun denganku. Coba saja Reno, sekali-kali kamu beri mereka pelajaran. Kamu tidak usah pulang ke rumah itu, kamu pulang saja ke rumah bapak sama ibu. Coba ingin tahu bagaimana mereka tinggal berdua tanpa kamu. Usul kakek Harun. Iya tuh benar apa kata kakek, sekali-sekali Pak De beri pelajaran pada Budi Asih dan Rania bagaimana mereka jika tidak ada Pak De di rumah itu. Jangan takut masalah pekerjaan jika Budi Asih mengancam pekerjaan Pak De. Aku bisa memberikan Pak De pekerjaan di sini. Ucap Alex menyetujui saran kakek Harun. Ya mungkin setelah ini kami akan tegas pada mereka. Jika mereka masih keras kepala, dia akan meninggalkan rumah itu dan tinggal bersama bapak dan ibu.
Memang benar kalau mereka tidak seperti itu, mereka akan terus seperti itu. Ucap Pak Dereno. Acara akikah bulan dan bintang. Hari ini hari ketujuh lahirnya bulan dan bintang. Alex dan Mentari mengadakan acara akikah baby kembarnya tersebut secara mewah. Alex mengundang beberapa rekan bisnisnya dan beberapa anak buahnya yang dia kenal. Tak lupa Mentari meminta Alex untuk mengundang temannya saat menjadi office girl yaitu Mbak Siska dan Bang Ipul. Mentari juga mengundang rekan modelnya di perusahaan Alex. Tak lupa sahabat baiknya Alia. Dia mengadakan acara akikah tersebut di rumahnya yang memiliki halaman cukup luas. Alex mendekor rumahnya tersebut seperti acara pesta yang cukup mewah. Dia juga mengundang 50 anak yatim untuk santunannya. Begitu juga Pak Willy dan Bu Mariam yang mengundang teman dan kerabatnya. Semua acara sudah tersusun 100%. Mentari yang terlihat sangat cantik di acara akikah putri dan putra kembarnya. Hai, ya ampun bumilku sudah melahirkan. Kenapa kamu semakin cantik sih Mentari? Coba lihat biasanya kalau orang habis melahirkan itu badannya bergelambir. Tapi kamu malah terlihat bagus dan masih berbodi. Aku iri banget tahu. Ucap Alia yang mencium pipi kanan kiri Mentari. Alia datang bersama tunangannya Tamas. Oh ya, by the way, kapan nih acara pernikahan kamu? Tanya Mentari. Kita akan cari tanggal terbaik. Tunggu saja undangannya. Hei, hei, hei. Kata Alia. Tamas pun ikut tersenyum melihat kebahagiaan Alia calon istrinya. Ini anak-anakmu ya ampun lucu-lucu banget. Aku boleh gendong tidak? Ucap Alia yang terlihat gemas pada anak-anaknya Mentari. Tentu saja boleh nak. Ucap Bibi Jenap lalu memberikan bulan ke tangan Alia. Ini bulan kan? Dia cantik banget seperti kamu Mentari. Aunty yakin nanti besarnya kamu bisa mengalahkan mamamu cantiknya dan kamu pasti akan jadi model terkenal. Ucap Alia sambil mencium pipi bulan. Han, ya pastinya aku ingin anakku bisa jauh lebih baik dari aku tentunya. Kak Rachel sini. Panggil Mentari pada Rachel yang sedang menggendong bintang. Rachel langsung menghampiri Mentari dan Alia. Alia yang sudah tahu kisah hidup Mentari, dia juga sudah tahu kalau Mentari sudah baikan dengan Rachel. Alia kenalkan ini kakakku Rachel. Hai aku Rachel. Aku Alia sahabatnya Mentari. Mereka kini saling berkenalan dulu. Alia sangat membenci Rachel. Tapi sekarang sudah beda cerita. Mentari selalu curhat pada Alia tentang kisah hidupnya. Semoga kalian berdua akur-akur ya. Ucap Alia pada Rachel dan Mentari. Amin. Mas Arya di mana ke apa dia belum datang? Tanya Mentari. Tahu nih kakak juga lagi nunggu dia. Dia bilang si Anaya anaknya mau ikut. Kata aku ajak saja tidak apa-apa. Mas Arya bilang dia tidak enak dengan keluarga di sini. Jelas Rachel. Lo ajak saja tidak apa-apa nanti kan juga anaknya Mas Arya akan jadi anakmu juga kan? Kata Mentari. Baru saja dibicarakan Arya muncul dan menggandeng putri kecilnya dengan memakai gaun berwarna pink sangat cantik. Nah itu dia. Bibi Jenap tolong pegang bintang dulu. Rachel langsung memberikan bintang pada Bibi Jenap. Lalu Rachel langsung menghampiri Arya dan putrinya. Hai cantik, Bunda Rachel. Anaya langsung memeluk Rachel seperti ibunya sendiri. Mas Arya, itu papa di sana, ayo kita hampiri papa. Setelah Arya menyapa Alex dan kedua orang tuanya, Rachel langsung mengajak Arya menemui Pak Dirga. Pak Mas Arya, ucap Rachel memberitahu papanya. Pak Dirga langsung menoleh pada Rachel yang menggandeng gadis kecil. Arya, ucap Pak Dirga. Pak kenalin ini Anaya anaknya Mas Arya. Anaya sayang kenalin ini kakek Dirga. Nanti akan menjadi kakekmu juga. Pak Dirga tersenyum melihat kepolosan wajah Anaya. Anaya yang langsung mencium tangan Pak Dirga tersebut. Dengan senyuman manisnya. Cantik sekali kamu sayang, kakek sampai terpesona.
Ucap Pak Dirga sambil mengelus-ngelus pipi Anaya. Terima kasih kakek. Kemudian Arya langsung bergabung dengan Alex dan yang lainnya. Sedangkan Rachel mengajak Anaya menghampiri Mentari dan Alia. Hai, jadi ini anak Bunda Rachel. Ucap Mentari saat terakhir menghampirinya. Iya, Onti. Onti cantik sekali. Ucap Anaya dengan polosnya saat Mentari menyapanya. Han, kamu juga cantik, gaunnya bagus. Iya dong, ini kan yang beli Bunda Rachel. Oh ya, wah pantas cantik sekali. Anaya boleh cium dedek tidak? Tanya Anaya polos yang melihat bulan dan bintang disandingkan di kasur bayinya. Boleh tapi pelan-pelan ya ah. Ucap Mentari sambil tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian acara akan dimulai. Pak William mengundang ustadz terkenal yaitu Ustadz Abdul Somad sebagai pengisi penceramah acara akikah kedua bayi kembarnya tersebut. Acara berjalan dengan lancar. Semua keluarga hadir mengisi acara dan jamuan yang tersedia pun Alex pesan dari restoran mewah. Saat prosesi pengguntingan rambut kedua bayi kembarnya, bulan dipegang oleh Pak William dan bintang dipegang oleh Pak Dirga. Mereka berkeliling untuk meminta doa pada semua yang datang. Alex pun ikut serta menyemprotkan minyak wangi yang dia beli mahal sehingga harumnya menyebar. Bulan dan bintang terlihat begitu tenang saat mengelilingi para tamu dan dengan sholawatan Nabi yang diiringi oleh Pak Ustadz Abdul Somad. Mentari sangat bangga menjadi ibu dari anak kembarnya. Dia tak menyangka hidupnya begitu berubah drastis. Mentari berdiri di samping Nenek Sumi dan Oma Wulan. Ada Rachel, Bu Maryam, Alia, Bibi Jenap dan semua orang yang menyayangi Mentari. Pak Direno juga masih berada bersama mereka. Dia sengaja tak pulang. Seperti saran Alex. Sampai acara selesai dengan penuh keberkahan pada keluarga Alex dan Mentari. Di desa rumah Pak Direno. Rania, apa ayahmu sudah bisa kamu hubungi? Tanya Budi Asih pada Rania. Karena sudah 3 hari tidak bisa dihubungi oleh Rania dan Budi Asih. Sudah Bu, tadi ayah sudah membalasnya. Katanya dia tidak ingin pulang karena ibu sudah mengusirnya. Ucap Rania memberitahu ibunya. Seketika Bu Asih wajahnya pucat. Ada ketakutan di hatinya kalau suaminya akan meninggalkannya. Keterlaluan sekali ayahmu itu. Tidak peka sama sekali. Ibu cuma ingin mengetes ayahmu saja, apakah dia lebih berpihak pada ibu dan kamu atau pada Mentari dan Alex. Jelas Budi Asih. Taulah Bu, aku sudah malas sama ayah, terserah dia saja. Oh iya, mungkin minggu ini aku akan berangkat ke kota. Aku sudah menghubungi temanku di kota, dia bilang ada lowongan pekerjaan di sana. Kerjanya enak dan gajinya besar. Ucap Rania memberitahu ibunya. Kalau kamu pergi sekarang, bagaimana dengan Ibu Rania? Ayahmu saja belum pulang, nanti saja tunggu ayahmu pulang dulu. Loh, ibu bagaimana sih? Bukannya ibu sendiri yang membiarkan ayah agar tidak usah pulang. Aku tidak bisa menunda lagi, Bu. Bisa-bisa aku keduluan orang lain lagi. Ini kesempatan aku, bukan? Aku juga ingin sukses seperti Mentari. Kalau sudah sukses, nanti aku akan membuktikan pada Mentari dan Alex kalau aku bisa tanpa mereka. Ucap Rania dengan penuh ambisi. Iya, tapi kamu bilang dulu sama ayahmu agar pulang karena ibu sendiri di rumah. Ucap sang ibu. Iya, nanti aku kirim pesan padanya. Pokoknya aku akan tetap pergi minggu ini. Kata Rania yang sudah tidak sabar. Pak Direno tegas. Bagaimana Rania, apa ayahmu sudah membalas pesan darimu? Ibu telepon berkali-kali selalu direct olehnya. Pesan ibu pun tak ada yang dibalas satu pun. Ucap Bu Asih yang sedang membereskan barang-barangnya untuk pergi ke kota. Aku bilang, Bu, kalau ayah akan pulang setelah ibu berubah, itu yang dia tulis di pesannya. Ayah juga bilang kalau ibu ingin ayah pulang, ayah tidak ingin dikekang oleh ibu. Saya ingin semua mendapatkan ayah, jangan lagi ibu yang pegang. Jika tidak, maka ayah akan bekerja di kota dan tidak akan balik ke desa lagi. Ibu baca sendiri pesan darinya. Jelas Rania sambil menyodorkan ponselnya. Bu Asih langsung mengambil ponsel Rania dan membaca semua pesan dari suaminya itu. Tidak bisa begitu dong, enak aja ayah mah itu.
Ya kan tinggal di sini hanya numpang di tanah orang tua ibu pekerjaan saja dulu yang membawa ayah itu kakek kamu. Sekarang setelah kakak tidak ada dia bicara seperti itu. Mau semena-mena dia sama ibu. Ucap Bu Asih yang tidak menyadari sifat buruknya tersebut. Ya pilihan memang ada di tangan ibu, kalau ibu ingin ayah pulang, ya lakukan apa yang ayah mau. Kalau tidak ya sudah ibu sendirian di sini. Pokoknya aku tetap memutuskan untuk pergi ke kota besok. Ucap Rania tegas. Kamu sama ayahmu sama saja Rania. Sama-sama tidak peduli sama ibu. Silakan saja sana pergi. Ibu tidak merestui kepergian kamu Rania sebelum ayahmu pulang. Terserah apa kata ibu saja. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Ucap Rania lalu dia pergi keluar menghindari ibunya yang akan terus menahannya untuk pergi. Rania, dasar anak tidak sopan. Bu Asih kesal karena tak ada yang menurut lagi padanya. Pak D, bagaimana keputusan Pak D, apa akan tetap di kota selama beberapa hari lagi? Tanya Alex saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga rumah Mentari. Pak D masih bimbang Lex. Masalahnya Rania ngotot ingin bekerja di kota. Besok dia memutuskan untuk berangkat ke kota, dia bilang ada temannya yang menawarkan pekerjaan untuknya. Jelas Pak D Reno. Emangnya Rania punya kenalan di kota Pak D? Mentari takutnya ada yang ingin berniat jahat padanya. Apalagi Rania itu sangat mudah dirayu oleh laki-laki. Di kota ini sangat banyak orang yang ingin memanfaatkan gadis-gadis desa. Ucap Mentari pada Pak D-nya. Ya memang Pak D sangat takut jika Rania salah langkah. Tapi mau bagaimana lagi Mentari anak itu sangat susah diaturnya dan sangat keras kepala. Pak D sudah angkat tangan rasanya. Ucap Pak D Reno. Biarkan saja anakmu jika dia ingin mandiri. Kamu hanya perlu menasehatinya Reno. Dulu waktu ibu mengizinkan Mentari berangkat ke kota banyak sekali rasa di hati ibu yang bercampur aduk. Tapi ibu berpikir Mentari anak yang baik tidak mungkin dia dipertemukan dengan orang-orang jahat. Sampai setiap malam ibu bangun dan berdoa untuk Mentari di kota. Jika Rania secerdas Mentari tidak neko-neko, maka dia akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Ucap Nenek Sumi mengingat masa lalu saat Mentari nekat pergi ke kota. Jadi keputusanmu apa Reno? Tanya kakek Harun. Mungkin besok aku akan pulang Pak. Dengan satu catatan, aku tidak akan ingin lagi dikekang oleh istriku itu. Tapi jika dia masih keras kepala, mungkin aku akan pulang ke rumah bapak dan ibu untuk sementara. Ucap Pak D Reno. Ya sudah jika itu keputusanmu. Mentari, Alex mungkin besok kakek dan nenek akan pulang bersama Pak Demu. Kamu baik-baik ya di sini, anak kalian didik mereka dengan baik. Jangan terlalu fokus pada diri kalian sendiri karena sekarang kalian sudah memiliki 2 anak yang harus kalian didik. Ucap kakek Harun menasehati. Sore harinya mereka berkemas agar besok pagi mereka hanya tinggal berangkat pulang ke desa saja. Pak D ini uang untuk kalian. Tolong diterima. Untuk Pak D, kakek juga nenek. Tidak seberapa. Semoga bermanfaat. Alex menyodorkan uang di dalam amplop coklat pada Pak D Reno. Alex, uang kemarin yang Mentari kasih saja masih ada ini. Tidak usah kamu simpan saja, nak. Ucap Pak D Reno tidak enak. Tolong jangan menolak atau aku akan kecewa, Pak D. Akhirnya Pak D Reno menerima uang tersebut. Terima kasih Alex, Pak D tidak tahu harus bilang apa lagi pada kamu dan Mentari yang begitu baik pada keluarga kami. Ucap Pak D Reno. Pak D sudah Alex anggap seperti mertua Alex sendiri yang artinya orang tuaku juga. Ucap Alex mengelus pundak Pak D Reno. Semoga kehidupan kalian bahagia selalu dan berkah. Amin. Besok pagi harinya, kakek dan neneknya Mentari beserta Pak D Reno kini pulang diantar oleh Pak Yo, sopir pribadinya Mentari. Dah kakek dan nenek, sehat-sehat ya kalian, nanti kalau bulan dan bintang sudah agak besar, aku akan bawa ke desa tempat kakek dan nenek. Pak D aku titip kakek sama nenek ya, kalau ada apa-apa cepat kabari aku. Ucap Mentari saat mereka sudah di dalam mobil. Iya Mentari cucu nenek tersayang, kamu baik-baik ya di sini? Saling menyayangi dengan Alex. Ucap Nenek Sumi sambil dadah-dadah di dalam mobil. Kemudian kini mereka berjalan pulang.
Aku sangat menyayangi kakek dan nenekku. Tanpa mereka aku tidak akan bisa seperti sekarang ini. Ucap Mentari dengan mata berkaca-kaca. Di depan suaminya Alex. Iya sayang, kakek dan nenek orang yang sangat baik. Salah satu orang yang berharga dalam hidup kita. Ayo kita masuk. Aku berangkat ya, Bu. Tadi ayah sudah nelpon aku katanya dia pulang hari ini. Ucap Rania yang sudah membawa kopernya dan memesan taksi. Harusnya kamu tunggu ayahmu dulu, bagaimana kalau ayahmu tidak mengizinkan kamu pergi? Ucap Bu Asih. Sudah pasti ayah melarangku, tapi mau sampai kapan Bu aku juga ingin bekerja. Aku tidak mau dibanding-bandingkan dengan Mentari, bukan levelku dia, walaupun sekarang dia sudah menjadi nyonya kaya. Tapi aku yakin dia menjual dirinya dulu agar bisa dinikahi oleh si Alex itu. Mana ada seorang office girl dicintai oleh CEO perusahaan besar dengan sia-sia. Semua cerita itu hanya ada di dalam novel. Ucap Rania yang meremehkan Mentari. Ya sudah, kalau memang itu keputusanmu, tapi nanti jika kamu ingin mencari suami, carilah yang lebih kaya daripada Alex. Buktikan sama mereka kalau kamu mampu melebihi Mentari. Ucap Bu Asih yang malah mendukung niat tidak baik dari Rania anaknya. Kemudian Rania berangkat saat taksinya sudah datang. Sekitar 2 jam kemudian, Pak De Reno bersama kakek dan neneknya Mentari sampai di desa rumah tempat tinggalnya. Wah, sekarang Pak Reno dan kakek Harun juga nenek Sumi. Sudah seperti orang kaya yang tajir. Pulang saja diantar dengan mobil mewah. Hebat ya Mentari bisa mengangkat derajat kakek dan neneknya. Ucap Bu Marni yang sedang berada di rumah Budi Asih. Mereka sedang kumpul tak lain bergosip bersama Bu Rina, juga tetangga kampung Budi Asih tersebut yang sama-sama kerjaannya hanya julid sama orang lain. Iya sih, Mentari itu hanya beruntung saja. Kita kan tidak tahu asal mulanya dia bisa dinikahi oleh pengusaha kaya. Kalau pikir pakai logika, apa ada orang kaya yang mau menikahi wanita miskin yang dari desa, yang kerjanya hanya bersih-bersih di kantor, sedangkan dia pemilik kantornya? Ucap Budi Asih justru menjelek-jelekan keponakannya itu. Apa ya Mentari seperti itu, Bu Asih? Ucap Bu Marni bertanya. Ya mungkin saja kan? Orang miskin selalu berusaha melakukan apapun agar bisa mendapatkan kekayaan. Kata Budi Asih. Assalamualaikum, ucap Pak De Reno yang berjalan dari rumah ibu dan bapaknya. Akhirnya Pak De Reno memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Biar bagaimanapun dia masih kasihan dengan istrinya tersebut. Hanya dia ingin mendidik istrinya agar berubah. Waalaikumsalam. Pulang juga akhirnya kamu, Pak. Ucap Budi Asih. Pak De Reno melirik Bu Rina dan Bu Marni yang sedang mengobrol di rumahnya. Masih pagi sudah ngerumpi saja, emangnya tidak ada kegiatan lain? Ucap Pak De Reno di depan mereka. Kegiatan apa Pak Reno? Kita kan kerjanya hanya nampanin duit saja dari suami. Bukan begitu Bu Marni? Ucap Bu Rina menjawab pertanyaan Pak De Reno. Pak Reno itu tadi diantar sama sopirnya Mentari ya? Tanya Bu Marni. Iya, itu sopirnya Mentari, kenapa? Tanya Pak De Reno balik. Tidak apa-apa, mobilnya pasti mahal ya? Hebat ya Mentari bisa mengangkat derajat kakek dan neneknya. Sebentar lagi Pak Reno yang akan diangkat derajatnya sama Rania ya. Sepertinya Rania mengikuti jejak Mentari. Ucap Bu Marni yang sudah tahu Rania akan kerja di kota. Begitu diceritakan sama Budi Asih. Yang membanggakan Rania, padahal dia saja belum tahu Rania akan bekerja sebagai apa di kota. Apa Rania jadi berangkat ke kota, Bu? Tanya Pak De Reno dengan tatapan tajam. Sudah tadi pagi. Siapa suruh Bapak tidak mau pulang? Tekad Rania sudah bulat, dia akan bekerja di kota karena temannya sudah memberikan channel untuknya bekerja di sana. Jelas Budi Asih. Kenapa anak itu keras kepala sekali? Dia itu tidak sepintar Mentari yang bisa menjaga dirinya. Ucapan Di Reno yang membandingkannya dengan Mentari. Jangan bandingkan anak ibu dengan si Mentari itu, Pak.
Pendidikan mereka saja sudah berbeda. Mentari belum lulus kuliah, sedangkan Rania sudah lulus kuliahnya. Sudah pasti dia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari Mentari yang dulu hanya seorang office girl. Ucap kesal Bu Asih di depan suami dan tetangganya itu. Ibu boleh membanggakan anak kita kalau dia sudah membuktikan kesuksesannya. Jangan belum apa-apa sudah meninggikannya kalau nanti Rania tidak mampu. Kalian sendiri yang akan kecewa. Ucap Pak Dereno kemudian masuk ke dalam rumahnya. Bu Asih, kok Pak Dereno malah membela Mentari ya, bukan anak kandungnya sendiri Rania. Mentang-mentang si Mentari itu sudah jadi istri sultan. Ucap Bu Rina sambil menyunggingkan senyuman. Ya seperti itulah suamiku ibu-ibu. Sejak Mentari mempengaruhinya, dia menjadi sayang padanya dan melupakan anak kandungnya sendiri. Lihat saja nanti kalau Rania anak saya sukses. Pasti Rania akan melupakan ayahnya. Ucap Budi Asih yang belak-belakan bicara pada tetangganya tersebut. Setelah tetangganya pulang, Bu Asih masuk ke dalam rumahnya. Jangan terlalu sering merumpi, apalagi membicarakan kejelekan keluarga. Kau tegur Pak Reno pada istrinya tersebut. Siapa yang ngerumpi? Emang kenyataannya kan kalau bapak itu bukan mendukung anak kandungnya sendiri, malah membanding-bandingkannya dengan si Mentari itu. Salah apa sih Bu Mentari padamu kamu segitu bencinya pada dia? Padahal dia selalu memberi uang pada bapak dan uangnya bapak kasih ke kamu. Harusnya kamu malu bersikap seperti itu. Omel Pak Dereno. Kenapa sepulangnya bapak dari kota menjadi seperti ini? Sekarang bapak jadi melawan dan berani mengomel pada ibu. Apa Mentari sudah mempengaruhi bapak? Kalau sampai iya, aku doakan semoga si Mentari dan anaknya itu tidak bahagia hidupnya. Ucap Budi Asih mengeluarkan sumpah serapa karena rasa iri dan dengki pada Mentari. Cukup Bu, jangan bicara macam-macam kepada keponakanku itu. Sampai kapanpun dia tetap keponakanku, tapi ibu bisa saja menjadi mantanku. Apa ibu mau bapak melakukan itu? Ucap tegas Pak Dereno dengan tatapan tajam dan suara cukup keras. Budi Asih tiba-tiba terdiam, mendengar keberanian suaminya yang selama ini tidak pernah terlihat. Pak Dereno selama ini selalu mengalah. Namun dia berpikir sifatnya membuat istri dan anak yang menjadi angkuh. Kenapa bapak bicara seperti itu? Apa bapak sudah bosan sama ibu? Tanya Bu Asih. Kalau ibu masih seperti itu terus, kemungkinan bapak sudah sangat bosan sama sikap ibu. Mungkin bapak juga akan meninggalkan ibu. Makanya rubah sikap ibu kalau ibu masih mau menjadi istri bapak. Ucap tegas Pak Dereno, kemudian Pak Dereno menutup pintu kamarnya. Dia ingin istirahat karena habis perjalanan. Bruk! Pak Dereno menutup pintu cukup keras, hingga Bu Asih terperanjat kaget. Kenapa dia jadi berubah seperti itu? Aku tidak siap menjadi janda, sial pasti Mentari sudah mempengaruhi suamiku. Awas kamu Mentari! Gumam Bu Asih dengan wajah kesal. Pekerjaan Rania di kota. Rania kini sampai di kota. Dia sudah janjian dengan temannya akan dijemput di stasiun kota. Teman Rania itu satu laki-laki dan satu perempuan. Halo Rania, salam kenal, aku Doni dan Irma. Sapa teman Rania yang dari kota tersebut yang dia kenal dari sosial media saja. Akhirnya aku sampai juga di kota. Kalian datang ke sini tidak pakai mobil? Tanya Rania. Tidak, soalnya tadi macet sekali makanya kita naik taksi online. Ucap Irma. Kemudian mereka mengajak Rania pulang ke tempat mereka tinggal. Sampai di sana hanya sedikit heran karena diajak ke sebuah kos-kosan yang terlihat agak gelap. Ini tempat tinggal kalian? Tanya Rania sedikit heran. Ini kos-kosan yang disediakan oleh bos kita, nanti kamu sudah mulai bekerja nanti malam. Ucap Doni. Nanti malam? Memang kerjanya di shift? Tanya Rania yang sudah dewasa, namun terlihat polos dan tidak berpengalaman. Sudah kamu nurut saja Rania, kamu ingin kerja dan cepat punya uang banyak kan? Tanya Irma dengan serius.
Lalu Rania mengangguk saja. Ya sudah, sekarang ikut aku, kita ke rumah di ujung sana menemui bos. Dan kamu jangan banyak tanya, apalagi rewel sama bos, bisa-bisa nanti kamu langsung dipecat. Kata Irma lagi menambahkan. Kemudian Rania diajak oleh Irma dan Doni menemui bosnya yang ternyata perempuan dan satu asistennya laki-laki tampan yang usianya jauh lebih muda dari sang bos. Permisi bos, ini yang ingin bekerja dengan Bu Bos. Ucap Doni memperkenalkan Rania pada perempuannya itu yang bertubuh seksi sedikit gemoy. Dengan dandanan yang sangat tebal sambil dikipasi oleh asistennya. Hah, bosnya wanita. Batin Rania. Rania ini bos kita, namanya Madam Sally. Kamu akan bekerja padanya mulai hari ini. Ucap Doni. Madam Sally menatap Rania dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu dia tersenyum tipis melihat tak Rania yang cukup cantik dijadikan bahan untuk mendapatkan uang. Benar kamu ingin bekerja, Rania? Tanya Madam Sally. Iya, Madam. Rania menjawab sedikit ragu-ragu dan gugup. Maaf, Madam, kalau boleh tahu pekerjaan saya apa ya? Apa untuk kantor atau bersih-bersih? Tanya polos Rania. Irma, Doni, jadi kalian belum memberitahu pekerjaannya apa? Tanya Madam Sally dengan tatapan tajam. MB, belum Madam. Jawab terbata-bata Irma. Irma dan Doni ini adalah salah satu orang kepercayaannya untuk mencari kandidat baru yang cantik. Yang jelas pekerjaannya sangat menyenangkan, Rania. Apalagi kamu cantik dan menarik. Kamu bisa memiliki harga yang mahal. Kalau kamu ingin mendapat uang dan cepat kaya menurut saja dengan perintah saya. Jelas Madam Sally. Harga yang mahal? Apa maksud Madam Sally ini? Batin Rania yang sedikit menggebu-gebu karena takut dijebak. Sekarang kamu ikut dengan Irma dan Doni ke kamarmu. Nanti tunggu instruksi dari saya. Saya akan memberikan job untuk kamu dari kalangan atas. Jelas Madam Sally yang masih belum dimengerti oleh nalar Rania. Ayo ikut aku. Irma menyenggol sikut tangan Rania yang masih diri mematung tidak memahami pekerjaan apa yang akan diberikan oleh bosnya itu. Sudah kubilang jangan banyak tanya. Kamu pasti akan mendapat uang puluhan juta dalam waktu 1 minggu saja, Rania. Bukankah kamu bilang ingin mempunyai gaji yang besar? Ucap Irma terus mengiming-imingi gajinya. Iya, Mbak Irma, tapi sudah jangan pakai tapi-tapi segala. Setelah nanti kamu jalani, kamu akan ketagihan dengan hasil uangnya. Kamu tidak perlu capek-capek banting tulang, cukup menurut saja pada Madam Sally, maka kamu akan menjadi anak buah kesayangannya. Ucap Irma menjelaskan. Mbak Irma, kenapa penghuni kesini rata-rata perempuan ya? Sudah gitu seksi-seksi pakaiannya. Ucap Rania yang masih bawel saat melewati beberapa kosan yang terdapat wanita cantik dan seksi. Laki-laki juga ada, tapi di belakang kosannya dan dia cuma sedikit. Sudah jangan banyak bertanya lagi, sekarang kamu mandi dan pakai baju yang bagus, kalau bisa seperti model yang seksi seperti mereka itu. Ucap Irma. Apa aku mau dijadikan model? Ya mungkin saja, sudahlah kamu menurut saja, aku balik dulu ke kosanku yang mau istirahat sebentar. Lalu Irma meninggalkan Rania yang sudah masuk ke dalam kos-kosannya. Jangan-jangan aku mau dijadikan model. Aku harus bisa mengalahkan Mentari. Gumam Rania. Bagus juga kos-kosannya. Kasurnya seperti kasur di hotel. Ya, walaupun cuma 1 ruangan dan 1 kamar mandi. Tidak apa-apalah kalau ini fasilitas tidak perlu bayar. Ucapannya sendiri dalam ruangan kosannya. Setelah itu, Rania mandi dan berdandan cantik layaknya seorang model dengan baju ketat yang memperlihatkan belahan dadanya, juga rok mini di atas lutut dengan rambut tergerai indah. Memang Faras Rania hampir mirip dengan Mentari, hanya saja Mentari sedikit lebih cantik dan lebih tinggi. Halo Mr. Seto, saya punya barang bagus dan harganya cukup mahal karena dia masih sangat muda dan cantik. Aku kirim fotonya ke WhatsApp kamu. Ucap Madam Sally menelpon kliennya tersebut. Seorang lelaki Indo Blaster.
yang mampu membayar berapapun harga yang ditawarkan oleh Madam Sally jika itu wanita yang dia inginkan. Oke, kirim saja. Ucap Mr. Seto yang masih berlogat sedikit Jepang. Namun dia fase bahasa Indonesia. Setelah tawar-menawar harga ternyata Mr. Seto tersebut sangat tertarik dengan Rania. Dia membayarnya cukup mahal pada Madam Sally. Kemudian Mr. Seto memberikan alamat hotel yang akan mempertemukannya dengan Rania. Rania, kamu akan diantar oleh ajudan saya untuk menemui Mr. Seto. Tolong jangan membuat saya malu. Layani dia dengan baik. Ucap Madam Sally saat menghampiri Rania di kosannya. Tunggu sebentar, Malam Sally. Apa maksudnya saya harus melayani Mr. Seto tersebut? Melayani seperti apa maksudnya? Akhirnya Rania bertanya agar memperjelas pekerjaannya. Dia sudah curiga kalau dia akan dijadikan PSK. Masa kamu tidak mengerti juga apa pekerjaanmu? Kalau kamu sudah masuk ke sini itu, tandanya kamu tidak boleh menolak perintah saya. Sudah nurut saja, kamu tahu berapa gaji kamu malam ini dari saya? Ucap Madam Sally memancing Rania agar setuju. Berapa memangnya? 20 juta. Ucap Madam Sally. 20 juta? Iya, 20 juta. Apa segitu kurang itu untuk gaji pertama kamu kalau kamu bekerja dengan baik? Mendengar ucapan Madam Sally yang akan menggajinya satu malam saja 20 juta membuat Rania merubah pikirannya dan menyetujui pekerjaan yang diberikan oleh Madam Sally. Kalau semalam saja 20 juta, bagaimana kalau aku kerja 1 bulan? Bisa-bisa aku kaya raya. Tidak apalah kerja apapun, yang penting uangnya besar. Batin Rania. Baiklah, Madam, kalau begitu aku menurut saja. Ucap Rania. Madam Sally langsung tersenyum sumringah saat Rania menyetujuinya.